Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10 TTL 2 ingin membuat video tentang literasi. Kami akan membuat video tentang literasi untuk membacakan sebuah cerita dongeng. Sebelum itu, perkenalkan kami. Nama saya Reza Randanu. Perkenalkan nama saya Ainul Lutfi. Perkenalkan nama saya Marvel Sulika. Perkenalkan nama saya Andra Ramadan. Perkenalkan nama saya Ainul Lutfi. Saya ingin membacakan cerita dongeng yang berjudul tentang Tak Pernah Puas. Di bumi Lombok dahulu kala hiduplah seorang raja. Baginda raja memiliki sepasang lelampak atau sandal dari lendong kau atau kulit kerbau. Sandal kanan berasal dari kulit kerbau jantan dan sandal kiri berasal dari kulit kerbau betina. Kedua sandal ini merupakan suami istri. Sang suami disebut papuk meme atau nenek laki-laki, sedangkan sang istri disebut papuk kine atau nenek perempuan. Karena takdir Tuhan yang Maha Kuasa, sepasang lelampak itu bisa bercakap-cakap, walaupun percakapan mereka hanya bisa didengar dan dimengerti oleh mereka berdua. Pada suatu malam, Baginda Raja melepas ke lelampak itu dan meletakkan di bawah tempat tidur. Jika telah dilepaskan oleh Baginda Raja, sepasang lapak itu mulai khawatir. Lebih-lebih jika sedang musim hujan, Baginda Raja selalu menggunakan lelapak itu kemanapun beliau pergi. Menurut beliau, lelapak lendo kau inilah yang dipandang paling kuat dan paling tahan terhadap air. Oleh sebab itu, Baginda selalu memakainya dan sangat menyayanginya. Setiap malam, jika lelapak itu telah dilepas dan diletakkan di bawah kolong tempat tidur, datanglah seekor tikus yang mengintipnya. Maklumlah, kulit binatang apa saja yang baru terendam air akan mengeluarkan bau yang sangat digemari oleh tikus. Hal ini sangat dikhawatirkan oleh lelapak jantan. Oke, demikianlah biasa lelapak jantan memanggil istrinya. Ya, sahut lelapak betina. Jika begini terus keadaannya, setiap malam selalu terus diintip oleh tikus-tikus yang kelaparan itu. Akhirnya kita akan menjadi mangsanya. Bagaimana kalau kita memohon kepada Yang Maha Kuasa agar kita dijadikan sepasang tikus? Jika kemauanmu begitu, aku menurut saja, jawab istrinya. Kalau demikian, mari kita berdoa bersama agar Tuhan menjadikan kita sepasang tikus. Kalau tidak menjadi tikus, tikus-tikus yang lain pasti tidak berani mengganggu kita. Dengan demikian, semua sisa-sisa makanan yang ada di dapur istana dapat kita kuasai berdua. Mereka pun memulai berdoa, ya Tuhan, jadikanlah kami sepasang tikus. Atas kekuasaan Tuhan, sepasang lelapak itu berubah menjadi 2 ekor tikus yang besar. Sepasang tikus itu sangat disegani oleh tikus-tikus yang lain. Apabila tikus-tikus lain mencari makan, maka dikejar-kejar oleh mereka. Begitulah kejadiannya setiap hari. Hal itu membuat Baginda Raja yang sedang tidur dengan permaisuri sering terganggu karena gaduh yang dibuat oleh tikus-tikus itu. Baginda Raja kemudian mengutus pengawalnya untuk mencari kucing agar dapat menangkap tikus-tikus itu. Cukup banyak kucing yang dilepas oleh pengawal di atas loteng. Sudah banyak pula tikus-tikus yang dimangsa kucing-kucing itu. Sepasang tikus besar penjelmaan lelapak itu pun mulai khawatir. Bukan, aku khawatir sekali dengan ganasnya kucing-kucing yang dilepas untuk menangkap kita. Kita pun nanti bisa dibunuhnya. Bagaimana pendapatmu jika kita memohon kepada Tuhan agar kita dijadikan kucing saja? Kata tikus jantan kepada istrinya. Terserah, aku hanya menurut saja, jawab istrinya. Jika demikian, mari kita berdoa bersama agar kita menjadi sepasang kucing. Kali ini pun Tuhan mengabulkan permohonan mereka. Sepasang tikus itu kini berubah menjadi sepasang kucing di atas loteng. Kucing-kucing lain diserang, sementara tikus-tikus sudah tidak ada berkeliaran lagi. Sudah tidak ada lagi yang mengganggu Baginda Raja kala itu. Beliau sedang istirahat. Sejak saat itu, sepasang kucing jelmaan itu sering keluar masuk kamar Baginda Raja. Sepasang kucing itu kini menjadi binatang kesayangan sang permaisuri karena bulunya yang bagus dan ekornya yang panjang. Namun ada suatu hal yang menggelisahkan sepasang kucing itu. Jika Baginda Raja pergi berburu, yang selalu dibawa serta adalah anjing berburunya. Hal itu membuat sepasang kucing itu sepakat memohon kepada Tuhan agar dijadikan sepasang anjing pemburu yang disegani.
Permohonan itu pun dikabulkan. Kini keduanya telah berubah menjadi sepasang anjing berburu yang sangat gagah. Telah beberapa kali mereka bersama Baginda Raja pergi berburu ke hutan Serkaroh. Suatu ketika mereka berhasil menangkap 2 ekor kijang besar. Setelah digigitnya, sang raja lalu melepaskan anak panahnya, sehingga kijang itu jatuh tergeletak di tanah. Betapa senang hati Baginda dan berjanji akan memberi kedua anjing itu pemburu itu dengan daging menjangan. Setelah cukup lama, mereka menjadi sepasang anjing pemburu. Mereka pun mengeluh, kesepakatan keluar kandang gini jarang diperoleh. Mereka merasa pinggit, tidak bebas seperti anjing-anjing yang lain. Anjing jantan itu pun mengeluh pada istrinya, "Istriku, makan dan minum kita memang terjamin, tetapi kebebasan kita seakan tergadai. Lagi pula kalau kita punya kesempatan keluar, anjing-anjing yang lain seperti iri dan memusuhi kita. Kalau berjumpa dengan manusia, ada saja yang memukul, melempar dan sebagainya. Bahkan yang kita senang kepada anjing kadang-kadang ingin membunuh kita," kata anjing jantan itu. "Bukan, bagaimana kalau kita memohon untuk dijadikan raja saja?" sambung anjing jantan itu. "Bukankah Baginda Raja sudah tua dan sudah terlalu lama memerintah? Oleh karena itu sebaiknya kita memohon kepada Tuhan agar kita menjadi manusia. Setelah itu kita didirikan kerajaan baru di tempat lain yang lebih besar dan menggagah dari kerajaan itu." Seperti biasa, istrinya selalu menurut saja atas rencana suaminya. Akhirnya mereka berdoa kepada Tuhan agar dijadikan sepasang manusia. Permohonan dikabulkan, mereka berubah menjadi sepasang manusia suami istri. Kemudian di suatu tempat mereka mulai berusaha mencapai cita-cita, yakni ingin menjadi raja besar yang menguasai seluruh bumi Lombok. Mereka membangun sebuah istana yang megah. Banyak orang yang menjadi pengikutnya. Keberadaan kerajaan baru itu sampai juga ke telinga Baginda Raja Lama, dan terdengar desah-desu bahwa kerajaan baru itu akan menyerangnya. Berita yang merisaukan Baginda Raja Lama memang benar-benar terbukti setelah beliau memerintah para pengawal untuk menyelidiki kerajaan baru yang diperintah oleh seorang raja yang bergelar Paku Mame sedang menyiapkan penyerangan. Baginda Raja kemudian memerintahkan untuk menyerang lebih dahulu sebelum diserang oleh bala tentara Papuk Mame. Akibat serangannya yang mendadak itu, kerajaan Papuk Mame menjadi kacau balau. Pasukan kocar-kacir Teburai melarikan diri. Untunglah Papuk Meme tidak sampai terbunuh. Ia dan istrinya bersembunyi di hutan menyelamatkan diri. Papuk Meme menjadi sakit hati karena kekalahannya itu. Istrinya menyarankan sebaiknya mereka menyamar sebagai orang biasa dan mengabdi kepada kerajaan yang lama. Namun sang suami tak menyetujui usul itu, dan ia mendesak istrinya agar menyetujui usul memohon kepada Tuhan agar mereka bisa dijadikan Tuhan. Dengan terpaksa sang istri menyetujui kekerasan hati suaminya. Kemudian kedua menendangkan tangan memohon kepada Tuhan. "Ya Tuhan, jadikanlah kami sepasang Tuhan." Namun begitu kalimatnya selesai, seketika Papuk Mame dan istrinya berubah kembali ke asalnya, yaitu sepasang sandal atau lelapak lendong tao. Permintaan mereka menjadi Tuhan memang sangat keterlaluan sekali. Akibatnya mereka jadi rugi sendiri. Demikianlah dongeng yang memberi pelajaran kepada kita bahwa orang yang tamak atau serakah akan mendapatkan kerugian akibat keserakahannya. Keberhasilan sebaiknya diperoleh dengan kerja keras, bukan hanya berkhayal. Sekian dari cerita saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raja Rentanu. Saya akan menceritakan tentang penjaga gunung. Legenda ini berhubungan dengan adanya 2 buah gunung yang berhadapan jauh. Gunung yang terletak di sebelah timur bernama Kamon Sope, masing-masing terdapat di Labunoa dan di Kabena, Sulawesi Utara. Dahulu Gunung Sabah Empolulu itu disebut Gunung Mata Air. Pada suatu hari kedua gunung ini berkelahi gara-gara air. Air milik penjaga gunung Kamon Sope diminta oleh penjaga gunung Sabah Empolulu, tetapi
penjaga gunung Kamonsope tidak mau memberikan air itu kepada penjaga gunung Sabah Empolulu. Meskipun begitu, penjaga gunung Sabah Empolulu tetap berupaya memiliki dengan air itu, maka ia tetap mencari jalan walaupun dengan cara paksa. Penjaga gunung Kamonsope tetap juga bertekad tidak mau mundur selangkah pun, walau untuk itu ia harus mengorbankan jiwanya. Sesudah itu penjaga gunung Sabah Empolulu berpikir sejenak. Dalam hatinya, sesungguhnya itu aku ini laki-laki, sedangkan penjaga gunung Kamonsope seorang perempuan. Masa aku dikalahkan oleh seorang perempuan? Lebih baik aku paksa dia. Namun segala siasat dan usahanya yang sia-sia belaka. Walau penjaga gunung Kamonsope seorang perempuan, namun ia berpendirian teguh dan mati-matian mempertahankan haknya. Penjaga gunung perempuan itu tidak mau menyerah begitu saja. Penjaga gunung Sabah Empolulu bertambah marah kenyataannya ini. Karena segala perundingan tak berbuah hasil, maka penjaga Sabah Empolulu mengangkat senjata, hendak memerangi penjaga gunung Kamonsope. Tembakan meriam pertama tidak mengenai sasaran. Tembak kedua peluru tidak sampai sebelum kena sasaran. Penjaga gunung Sabah Empolulu bertambah kesal. Kini tiba giliran penjaga gunung Kamonsope yang menembak penjaga gunung Sabah Empolulu. Hanya sekali ia menembak langsung mengenai sasaran. Nyaris gunung Sabah Empolulu terbongkar, puncaknya seperti bentuk kampak yang terbongkar akibat kena benda keras. Itu sebabnya gunung tersebut dinamakan Gunung Sabah Empolulu. Kekerasan dan paksaan itu sebenarnya tidak memberikan manfaat, akibatnya menimbulkan perpecahan di antara sesama. Jalan penyelesaian suatu pertikaian adalah menyelesaikan secara kekeluargaan. Jika tidak, harus diadakan musyawarah untuk mufakat. Sebab jika terjadi perselisihan, orang-orang besar rakyat kecil yang menanggung kerugiannya. Sekian cerita dari saya, terima kasih. Sekian video literasi kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.